Shalom, saudaraku yang terkasih, salam Pastor Kolang Langit. Saudaraku yang terkasih, kali ini saya dengan hambanya ya, Brother Jonathan Loang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 31 dengan judul perikop Yesus menjanjikan penghibur. Begini, Brother Jonathan, kenapa sih orang Kristen melihat teks Yesus menjanjikan penghibur ini sebagai Roh Kudus, ya, bukan sebagai manusia yang kemudian datang yang dianggap nabi, yang dia telah dijanjikan di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 31 ini. Nah, jadi begini, di luar sana ada yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka percaya bahwasannya Yesus menjanjikan atau menubuatkan kedatangan seorang pribadi, yaitu manusia yang diyakini sebagai nabi, ya, sebagai nabi. Nah, kenapa sih orang Kristen tidak percaya bahwasannya yang datang sebagai nabi itu tidak diikuti oleh orang Kristen gitu loh? Padahal Tuhan Yesus sudah menubuatkannya. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas. Apakah maksud Tuhan Yesus di sini seorang penghibur ini adalah manusia atau nabi yang datang kemudian, atau bisa dibilang nabi terakhir ya, nabi terakhir, atau maksud Tuhan Yesus di sini adalah sang penghibur itu adalah Roh Kudus seperti yang ada di dalam teksnya. Bagaimana? Oke. Nah, begini, mengapa orang Kristen meyakini bahwa yang dimaksud penghibur ini bukan nabi yang dipercayai dalam agama lain, tetapi adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang esa itu dalam keberadaannya, Allah Tritunggal yang satu dalam keberadaannya itu. Kalau kita baca ayat 15 sampai 17, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Oke, sampai di situ saja. Nah, di sini sudah sangat jelas dikatakan Roh kebenaran. Artinya eksistensi atau keberadaan dari pribadi yang dimaksudkan ini bukan manusia, tapi roh. Nah, dalam Alkitab keberadaan Allah sering digambarkan sebagai roh. Roh maksudnya keberadaan Allah yang metafisik, yang melampaui apa yang fisik yang ada yang bisa kita saksikan di dunia sekarang ini. Allah sering digambarkan sebagai roh. Dalam kitab Yohanes juga dikatakan bahwa Allah adalah roh. Nah, dan berikutnya dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud adalah Roh Kudus? Sekali lagi kita lihat konteksnya. Kita lihat apa yang dikatakan pasal ini secara keseluruhan. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sudah jelas sekali di sini dikatakan bahwa yang dimaksud penghibur itu adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang kita percayai dalam agama Kristen. Lagi pula
Di ayat ini juga dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Akan mengingatkan murid-murid Tuhan Yesus tentang semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lagi pula kalau kita lihat konteks ayat ini secara keseluruhan, ayat ini adalah kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus saat peristiwa perjamuan malam menjelang penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Kita mundur ke pasal yang ke-13. Pasal yang ke-13 ayat 1-2. Sementara itu sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah, jelas ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat perjamuan malam sebelum penyalibannya. Di ayat 17 juga dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu mengenal dia, maksudnya murid-murid Tuhan Yesus mengenal dia. Dan berikutnya, ia menyertai kamu. Yang dimaksud penghibur tersebut akan menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Apakah, kalau saya balik pertanyaannya, apakah murid-murid Tuhan Yesus mengenal orang atau nabi yang dimaksudkan itu, yang dikatakan merupakan penggenapan dari ayat ini? Atau apakah orang atau nabi tersebut menyertai murid-murid Tuhan Yesus seperti yang dimaksud dalam ayat ini? Dan berikutnya, dan akan diam di dalam kamu. Maksudnya diam di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus. Apakah orang tersebut atau nabi tersebut nantinya akan diam di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Kita mempercayai bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah Roh Kudus. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang berdiam di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus zaman dulu dan bahkan sampai murid-murid Tuhan Yesus zaman sekarang, orang percaya zaman sekarang. Roh Kudus berdiam dalam hati kita untuk membawa kita kepada pertobatan ketika kita terima Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berikutnya untuk menuntun kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia yang mengingatkan kita dan menolong kita. Hanya itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, mungkin itu jawaban yang sudah sangat lengkap. Tetapi kalau kita mau lompat satu lembar ya, di dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, di mana penghibur itu yang diutus oleh Tuhan Yesus dari Bapa. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, nah penghibur itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi roh ini keluar dari Bapa, berasal dari Bapa. Dan yang mengutusnya pun adalah Tuhan Yesus. Makanya sempat tadi hambanya Jonathan menyinggung tentang keberadaan Tritunggal ya, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi kalaupun ini dimaksud adalah nabi yang dianggap oleh keyakinan ya beragam di dunia ini, banyak sekali keyakinan ya. Kalau dia adalah manusia ini atau nabi yang diyakini ini, dia akan bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus harusnya. Kalau ini memang adalah manusia, nabi ya. Tetapi dikatakan dia adalah roh kebenaran, berasal dari Bapa, keluar dari Bapa.
Dan ketika pun dia datang, ia akan bersaksi hanya tentang satu pribadi saja, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kita lompat lagi di ayat 16 ya. Di ayat 16 Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi jika Yesus pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi ketika nanti Yesus pergi, penghibur itu akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Nah, jadi tugas daripada roh penghibur ini adalah menginsapkan manusia dari dosa. Kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi, apakah manusia itu atau yang diyakini oleh sebagai nabi itu, dia datang untuk menginsapkan dunia atau mengajak manusia bertobat, atau malah sebaliknya? Jadi mungkin kalau kita bisa lihat ayat 12 masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, apakah seorang nabi itu atau manusia itu dia, karena dikatakan di sini roh ini selalu berbicara tentang kebenaran, membenarkan kebenaran. Nah, bisa dilihat di cross check kehidupan nabi atau manusia yang kita yakini sebagai penghibur itu. Bagaimana kehidupannya, riwayat kehidupannya, bagaimana dalam kehidupannya. Karena dari tadi pembacaan kita adalah tentang kebenaran. Apakah kehidupan manusia itu sudah 100% ya, sepenuhnya benar? Ketika satu saja dia melakukan kesalahan, itu karena di sini semua dia adalah roh kebenaran, bukan roh kesalahan. Ada yang mau ditambahkan? Nah, oke. Berabad-abad orang Kristen secara umum memahami yang namanya penghibur yang dimaksud dalam ayat ini adalah Roh Kudus. Jadi, mana yang mau kita percayai? Apakah orang yang sudah memiliki kitab ini, yang menafsirkan, yang mempelajari kitab ini selama berabad-abad, atau orang yang di zaman-zaman sekarang ini tiba-tiba mengatakan, bahwa yang dimaksud bukan Roh Kudus, tapi pribadi lain yang dimaksud di ayat ini. Saya selalu meyakini itu bahwa dalam penafsiran Alkitab yang lebih mengerti ayat ini harusnya orang Kristen, karena kita yang sudah punya kitab ini selama berabad-abad. Oke, hanya itu saja. Iya, dan kalaupun ini adalah manusia, tentu yang pertama meyakini ini adalah manusia, ya orang Kristen juga. Karena lebih relate ya, orang Kristen dia menguasai, jadi lebih nyambung. Ketika ini adalah manusia, pasti mereka pun akan mengatakan ini manusia. Para teolog-teolog, para penafsir-penafsir ya, yang mereka menguasai berbagai di bidangnya ya, mengenai metodologi, menafsir, mengamati ya, menimbang. Tetapi karena ini berbicara tentang Roh Kudus, makanya orang Kristen pun membicarakan ini sebagai Roh Kudus gitu.
Kalaupun manusia, pasti orang Kristen terlebih dahulu akan mengatakan ini adalah manusia. Tetapi tidak, saudaraku yang terkasih, teksnya berbicara tentang Roh Kudus. Brother Jonathan tadi sudah buka teks di belakangnya tentang Roh Kudus. Kita lihat teksnya langsung tadi tentang Roh Kudus. Saya buka teks ke depannya juga tentang Roh Kudus. Tidak menceritakan tentang manusia yang bersifat tidak abadi. Nah, ini adalah Roh Kudus. Dia bersifat abadi di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan. Itu saja, saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam pastor kolong langit.